Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Usia emas atau Golden Age adalah masa berharga pada jenjang kehidupan. Apa yang diterima pada masa ini akan membekas ke masa yang akan datang. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahirlah sosok bayi laki-laki dari rahim seorang wanita bernama Siti Aminah. Tangis bayi yang memecah kesunyian Ka'bah itu menjadi awal pertanda besar bagi turunnya risalah terakhir ilahi untuk manusia. Kelak bayi itu akan menjadi seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran bayi yang diberi nama Muhammad ini disambut sukacita oleh keluarga Bani Hashim. Bahkan kelahiran Nabi terakhir ini sampai memadamkan api keramat yang disembah kaum Majusi di Persia. Konon api itu tidak pernah padam selama 1000 tahun. Muhammad lahir di tengah zaman jahiliyah, di mana orang Arab pada waktu itu masih memiliki kebiasaan dan perilaku bodoh. Selain belum mengenal baca tulis, mereka masih memuja berhala, minum khamr, berjudi, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan tawaf dalam keadaan telanjang. Kelak semua kebodohan itu akan dihapus dengan turunnya ayat-ayat ilahi. Muhammad terlahir sebagai anak yatim karena ayahnya, Abdullah, telah meninggal sebelum kelahirannya. Oleh karena itu, hidupnya selalu dipenuhi kesusahan. Setelah lahir, Muhammad sempat dirawat Suwaibah, seorang hamba sahaya Abu Lahab yang sudah dimerdekakan. Mengikuti adat yang berlaku, Muhammad juga disusukan kepada wanita lain. Sudah berlaku adat di kalangan bangsawan Mekah bahwa anak yang dilahirkan pada hari ke-8 akan dibawa ke pedesaan untuk dibesarkan di sana. Dan akan kembali ke perkotaan ketika umurnya 8 atau 10 tahun. Kabilah Badawi yang biasa menyusukan ini adalah Bani Sa'ad. Wanita Badawi dipercaya berperangai lurus dan jujur karena terbiasa tinggal di daerah yang udaranya masih bersih. Tutur katanya pun terkenal sopan dan lembut, sehingga diharapkan anak dari Mekah tidak terbawa perilaku orang kota Mekah yang buruk ketika itu. Ketika suatu hari serombongan Bani Sa'ad datang ke Mekah untuk mencari bayi yang akan disusui, Aminah pun menawarkan bayinya. Wanita-wanita itu menolak dengan alasan Aminah adalah seorang janda dengan harta warisan yang tidak banyak. Mereka pikir pastilah upah yang diberikan juga sedikit. Tetapi ternyata di tengah kesedihannya, ada juga wanita yang mau berbalik untuk mengambil putra Aminah. Wanita Badawi itu bernama Halimah As-Sadiyah. Setelah sehari tidak menemukan bayi, hati Halimah seolah tergerak untuk mengambil Muhammad sebagai anak susuannya. Suaminya yang bernama Al-Haris bin Abdul Uzza pun menyetujuinya. Akhirnya Muhammad kecil dibawa ke pedesaan untuk disusui. Dan ternyata keberkahan memang menyertai keluarga Halimah setelah membawa Muhammad. Air susu Halimah yang tidak terlalu deras menjadi berlimpah. Bahkan cukup untuk menyusui Muhammad sekaligus anaknya sendiri. Tidak hanya itu, kambing dan domba yang dipelihara Halimah pun bertambah gemuk dan menghasilkan susu yang banyak pula. Padahal ternak tetangganya tidak demikian karena masih masa paceklik. Keluarga Halimah yang sebelumnya hidup susah berubah menjadi keluarga yang berkecukupan. Muhammad kecil dirawat keluarga Halimah hingga usia 5 tahun. Bahasa Arab yang tinggi dan murni dipelajari dari kabilah Bani Sa'ad yang halus tutur katanya. Kehidupan di pedesaan mengajarkan Muhammad menjadi jiwa yang bebas dan merdeka. Kedekatan dengan alam terbuka membuat pikirannya lebih dewasa dibanding anak sumurannya yang tinggal di kota. Dan ini memang terbukti bahwa berada langsung di bawah naungan langit terbuka dapat membuat seseorang lebih bijaksana, baik dalam berpikir maupun berperilaku. Konsep yang sama seperti yang diterapkan di sekolah alam di masa sekarang. Ternyata sebenarnya sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi, hanya dengan kondisi yang berbeda. Anak-anak di sekolah alam dibebaskan untuk mengenal alam dan belajar dari alam. Bahkan, untuk anak-anak di sekolah umum sesekali juga diajarkan untuk belajar di alam. Ini akan memacu pembentukan karakter anak menjadi pribadi yang kreatif, mandiri, dan inovatif. Nabi Muhammad adalah sosok penyabar. Ternyata kesabarannya ini dilatih dari kecil. Kebiasaannya mengembalakan kambing di padang rumput sangat menuntut kesabaran tinggi. Pengalamannya ini pernah diutarakan sendiri oleh Nabi. Hampir semua nabi pernah mengembalakan kambing.
Musa juga pernah menjadi pengembala kambing, demikian pula aku. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia pengembala domba. Setelah usianya 5 tahun, Muhammad kembali lagi ke ibunya. Tapi sayang, tidak lama setelah itu, Aminah menderita sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Kesedihan pun dialami Muhammad karena pada usia yang masih anak-anak sudah menjadi yatim piatu. Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang merupakan salah satu tokoh kaum Quraisy. Abdul Muthalib sangat mencintai Muhammad melebihi anak dan cucu yang lain. Ia sudah meramalkan bahwa cucunya ini kelak akan menjadi pemimpin besar. Pernah diriwayatkan suatu ketika Muhammad kecil menduduki kursi khusus untuk Abdul Muthalib. Kursi itu adalah semacam singgasana yang tidak seorang pun berani untuk menempatinya. Orang-orang bangkit untuk melarangnya, tetapi dengan sabar Abdul Muthalib membiarkan Muhammad untuk bermain dan duduk di sana sambil berkata bahwa dia memang pantas untuk duduk di sana. Kesedihan ternyata datang lagi ke kehidupan Muhammad. Pada umur 8 tahun ternyata kakek tercintanya berpulang ke rahmatullah. Muhammad pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Di rumah Abu Thalib inilah Muhammad tumbuh hingga remaja. Tempaan, didikan, dan cobaan selama masa kanak-kanak ternyata sangat berpengaruh terhadap pribadi Muhammad ketika remaja. Lewat didikan yang baik, lingkungan yang sehat, Muhammad tumbuh menjadi pemuda dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Hal ini dapat dijadikan acuan bahwa masa kanak-kanak adalah penentu untuk masa depan seseorang.